ada orang berantem, padahal ini berteman, tapi karena sukunya beda, ternyata meninggal satu. Oh, suku ini dibunuh oleh suku X. Itu yang berbahaya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mbak Vicky dan seluruh pendengar Radio Abirawa FM. Acara pada siang hari ini kami dari Komisi A bersama Kominfo Provinsi Jawa Tengah tentu sangat berkepentingan untuk literasi media, literasi digital terkait dengan menangkal hoax. Selain keterbukaan, tentu sekarang kan yang kebebasan kan sekarang luar biasa Mbak sekarang ini. Jadi kebebasan masyarakat menerima informasi, baik itu melalui media sosial, WhatsApp dan sebagainya, juga sekarang ada YouTube ya, Instagram, Facebook, Twitter. Yang baru-baru ini adalah TikTok ya Bu ya. Iya, ini masih viral banget ini masih Pak. viral ini. Jadi hoax itu kan ada macam-macam ya Mbak. Ada misalnya yang masuk ke misinformasi. Ada yang namanya disinformasi, ada namanya malinformasi. Jadi kalau misinformasi itu adalah beritanya salah, namun yang menyebarkan percaya bahwa berita tersebut adalah benar. Itu kalau misinformasi. Nah, ini biasanya informasi bohong ini sengaja dibuat untuk menjadi perbincangan di masyarakat. Nah, yang kedua adalah disinformasi. Disinformasi ini beritanya salah dan orang yang menyebarkan tahu bahwa berita itu salah sebenarnya. Tentu tujuannya adalah mendapatkan keuntungan dari iklan, profit, atau mengacaukan situasi, atau iseng juga ada. Nah, yang ketiga adalah malinformasi, jadi informasi yang berdasarkan kenyataan, namun digunakan untuk tujuan yang merugikan suatu pihak lain. Jadi pembuatnya untuk mencari keuntungan bisa juga, atau mungkin kelompok bayaran ada juga ya. Sekarang kan banyak hoax ini. Tadi kan pertanyaannya, kalau anak muda sih gampang nyarinya, dicek di Google, ini benar apa salah sih kan gitu. Kalau orang tua bagaimana? Nah, tentu kalau orang tua itu harusnya bisa lebih bijak lagi, karena pasti punya feeling, minimal feeling atau mungkin perasaan kita, hati nurani kita itu, ini kok gambarnya kok kok gambarnya nyeleneh ya, kira-kira nih gambarnya benar apa enggak, kira-kira gitu. Jadi mungkin kita juga akan bisa mengedukasi orang tua kita, atau mungkin seumuran saya atau mungkin bapak saya, kalau kira-kira itu gambarnya sudah itu terlalu provokatif, sebaiknya jangan dulu di-share misalnya gitu. Coba kita cek dulu seperti apa. Yang kedua, judulnya Mbak, kadang berita itu judulnya sok-sok nyeleneh gitu. Iya. Sensasional gitu. Jadi kalau sudah melihat begitu, wah, iki padahal dalamnya isinya enggak. Hoax ini kan bermacam-macam ya Mbak ya. Ada yang terkait dengan sosial politik ya, ada yang terkait dengan SARA, kemarin juga terkait dengan kesehatan, terutama di masa pandemi kemarin itu. Jadi banyaknya hoax, misalnya terkait dengan vaksin. Oh, COVID ini adalah sebenarnya konspirasi. Nah, begitu ada gelombang kedua, baru mulai percaya. Oh, dulu mungkin masyarakat kita itu taunya teman kita yang positif. Kemarin gelombang kedua itu sudah saudara kita, bahkan kita sendiri. Baru di situ masyarakat berbondong-bondong untuk minta divaksin. Jadi memang gara-gara ada orang bilang bahwa ada yang kena vaksin terus meninggal, gitu kan? Betul, Pak. Ada yang kena vaksin terus jadi lumpuh lah, macam-macam. Jadi berita-berita semacam itu, saya kira itu yang perlu kita tangkal bersama-sama. Karena itu awal-awal memang vaksin kita kan seret, gara-gara adanya berita-berita hoax semacam itu. Nah sekarang kan sudah lumayan nih, kayaknya Semarang sudah banyak ya Bu, udah 80%. Terus ini juga kayaknya Batang juga udah kejar-kejaran terus nih, Kendal juga sudah di atas 60% misalnya gitu. Jadi artinya apa? Kita bersama-sama menanggulangi hoax ini tujuannya adalah demi kebaikan, agar opini masyarakat itu tidak tertuju pada hal-hal yang negatif tadi itu. Yang SARA ini yang agak berbahaya, misalnya tiba-tiba ada orang berantem, padahal ini berteman, tapi karena sukunya beda, ternyata meninggal satu. Oh,
suku ini dibunuh oleh suku X. Nah, itu yang berbahaya, sehingga akan menjadikan disintegrasi di situ. Jadi betapa bahayanya hoax menurut saya, sehingga perlu kita bersama-sama untuk menanggulangi. Ini dari Afin yang ada di Batang. Ini untuk Bapak Salah. Iya. Untuk edukasi dari DPRD yang diberikan kepada masyarakat terkait dengan hoax, Pak. Ya, jadi kami di DPRD salah satunya adalah acara siang ini. Kita melakukan literasi untuk menangkal hoax. Tapi kami juga punya di DPRD itu namanya Berlian TV. Berlian TV itu kami secara bergantian itu per komisi atau mungkin juga sesuai dengan temanya masing-masing itu kita semacam podcast gitu. Jadi bisa diinikan dengan dinasnya juga, ada dari eksekutif juga. Itu adalah kita membahas tema-tema yang lagi hot, apalagi in pada saat itu. Ada juga kita Wadul Dewan. Kalau di eksekutif kan ada lapor gub, kita juga ada Wadul Dewan yang itu biasanya berisi laporan-laporan dari masyarakat kepada DPRD. Ada juga kegiatan-kegiatan sosialisasi ke anak-anak SMA, misalnya terkait dengan program anti korupsi. Jadi kita sosialisasi terkait dengan pernikahan dini misalnya gitu. Kalau bahasa Jawanya ojo kawin bocah gitu. Jadi ada beberapa langkah yang dilakukan oleh DPRD provinsi dengan mitra dari eksekutif, termasuk dengan Bu Rina ini, dengan Diskominfo, bagaimana kita meningkatkan literasi digital, baik itu adik-adik, milenial maupun juga masyarakat secara umum. Karena hoax ini bukan hanya anak milenial yang dapat informasi kan, tapi siapapun juga bisa mendapatkan informasi itu. Sehingga kami dari DPRD secara aktif, secara berkala memang melakukan langkah-langkah seperti tadi itu. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pengetahuan maupun juga pemahaman dari masyarakat. Karena masyarakat tuh kadang karena tidak tahu, karena ketidaktahuannya, sehingga dia menyebarkan itu. Kami dari DPRD Jawa Tengah bersama Kominfo sekali lagi menghimbau kepada masyarakat untuk bijak dalam bersosial media. Artinya selain tadi bicara jarimu harimaumu, perbanyaklah sekarang untuk membaca informasi melalui saya kira sekarang udah mulai canggih ya, sekarang bisa ngecek melalui Google, dan sekarang banyak sekali fitur-fitur yang bisa kita akses, sehingga semakin banyak pengetahuan kita, otomatis kita lebih bijak dalam bersosial media. Itu satu. Yang kedua, terkait dengan hoax, tentu kami dari pemerintah tidak akan tinggal diam. Maksudnya kita terus melakukan langkah-langkah untuk bagaimana masyarakat bisa lebih cerdas melalui literasi dan sebagainya, sehingga itu akan terus kami lakukan baik Kominfo maupun juga dari DPRD Provinsi Jawa Tengah. Nah, yang terakhir tentu kami dari Jawa Tengah sudah banyak hal yang kita lakukan. Tentu tadi kan pertanyaannya kan sudah kita sering sosialisasi, sudah sering kita koordinasi, kok masih ada ya, kira-kira kan begitu. Nah, tentu kita menyadari bahwa begitu banyak sekarang ini media online yang ada di Indonesia ini, mungkin hampir 30.000 lebih yang menggunakan portal di www misalnya .co.id, .com, macam-macam gitu. Nah, tugasnya kalau memang itu adalah media, berarti tugasnya Dewan Pers untuk menjadi wasit di situ, karena dia tunduk kepada Undang-Undang Pers, pokok pers. Nah, kalau terkait dengan TV atau radio, yang ini tentu tunduknya kepada Undang-Undang Penyiaran. Kalau terkait dengan misalnya media sosial, YouTube, IG dan sebagainya, tentunya kepada Undang-Undang ITE. Yang susah sekarang misalnya seperti radio atau TV, tapi juga streaming di YouTube. Nah, kalau dia masih mencantumkan bahwa ini bagian daripada radio atau TV yang dimaksud, tentu masih bisa kena dengan Undang-Undang Penyiaran ya, Bu. Tentu kami dari DPRD Provinsi memang sekarang lagi menunggu aturan main dari pusat, di mana penyiaran ini lagi masuk ke dalam program legislasi nasional. Kita tunggu aja undang-undangnya nanti seperti apa. Saya kira gitu Mbak Vicky dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.